Di dalam masyarakat Singkil, Sabulu Salam, umumnya terdapat dua jenis istilah yang lazim dipakai dalam hal perkawinan, yaitu satu, pernikahan biasa. Yang dimaksud dengan pernikahan biasa adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan adat yang berlaku di kalangan masyarakat Singkil Sabulu Salam, baik dengan memakai adat yang penuh maupun adat yang secara sederhana. Pernikahan biasa ini tanpa ada konflik lain, baik antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Begitu juga dengan keluarga kedua calon mempelai. Lazimnya, pernikahan biasa ini atas dasar kesepakatan bersama, baik itu perjodohan yang disepakati oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan, atau dengan cara meminang. Dalam hal meminang ini, ada sesuatu yang menarik untuk diperhatikan, yakni pihak laki-laki harus membawa peralatan meminang, yaitu belok pepinangan yang tersusun rapih dilengkapi dengan mayang pinang dibungkus dengan kain sutra berlapis. Hal ini langsung diserahkan oleh kepada desa atau yang mewakili. Selanjutnya, ditunjuk satu pembicara atau yang sering disebut janang untuk berbicara mengenai perempuan yang hendak dipersunting oleh calon mempelai laki-laki tersebut. Setelah sudah ada keputusan, kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan uang hangus, mahar, waktu perkawinan, dan lain sebagainya. Bila mana tempo perkawinan masih lama, terhitung sejak meminang, biasanya kedua calon pengantin ditunangkan terlebih dahulu. Dan bila mana perkawinan yang diselenggarakan dengan adat istiadat, maka dalam waktu yang lama, biasanya kedua calon pengantin terlebih dahulu dinikahkan. Kemudian dilanjutkan dengan acara resmi, yakni dengan diadati sesuai tradisi masyarakat Singkil Sabulu Salam. Dalam kasus ini, biasanya uang mahar laki-laki kepada si perempuan yang hendak dinikahinya belum mencukupi atau biaya resepsi pernikahan dengan cara diadati dari salah satu belum sampai. Dalam kasus ini juga boleh dilakukan resepsi pernikahan sebelum pihak dulu, misalnya dari pihak perempuan, sedangkan dari pihak laki-laki setelah biaya resepsi pernikahan sudah mencukupi, baru kemudian dilanjutkan di kediaman anak mempelai lelaki. 2. Pernikahan melalaken. Disebut pernikahan melalaken. Melalaken sendiri diambil dari kata lalaken yang berarti larikan. Sedangkan kata bantu yang bermaksud berbuat atau melakukan sesuatu hal yang berdasar pada pekerjaan atau keinginan yang hendak dicapai, seperti membunuh atau melangkah. Oleh karena itu, pernikahan melalaken berarti pernikahan kawin lari antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik berlandaskan cinta antara sesama maupun karena terpaksa. Di pernikahan ini, berbagai kasus akan kita temukan. Di sini, penulis hanya membagikan ke dalam 3 kasus melalaken. Kasus pertama, adanya tanda-tanda bahwa perempuan yang melalaken tersebut telah dihamil luar nikah. Oleh karena itu, terpaksa mereka harus dinikahkan dengan segera. Kasus ini biasanya karena tingkat depresi dan diiringi rasa takut sehingga si laki-laki dan perempuan mengambil jalan melalaken. Kasus kedua, adanya unsur penipuan. Pada kasus ini, seorang laki-laki sengaja merayu si perempuan yang ingin dilalakennya. Misalnya mengajak si perempuan pergi jalan-jalan ke suatu tempat pada malam hari. Di sini si laki-laki mengambil kesempatan untuk tidak mengantarkan si perempuan pulang ke rumah sehingga esok pagi yang ujung-ujungnya kedua orang tua si perempuan tidak menerima anaknya lagi sehingga mereka terpaksa menikah. Kasus ketiga, adanya ketidaksetujuan keluarga. Di kasus ini ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, orang tua laki-laki tidak setuju atau orang tua perempuan yang tidak setuju. Namun, hal ini sering berlaku kepada si laki-laki. Misalnya, si laki-laki sudah meminang perempuan yang hendak dinikahinya, namun oleh orang tua perempuan ditolak atau tidak setuju. Karena si laki-laki dan si perempuan saling mencintai, maka dengan terpaksa mereka melalaken. 15 tahapan pernikahan adat Bengkulu yang kental dengan nuansa Islam. 1. Prosesi pernikahan adat Bengkulu BMT. BMT merupakan tahapan awal dari rangkaian pernikahan adat Bengkulu. Pada tahapan ini akan dilakukan pencarian jodoh untuk seorang bujang atau gadis. Setelah terjadi kesepakatan, maka kedua belah pihak keluarga akan menyatakan keseriusannya. 2. Malam berasan. Malam berasan adalah malam di mana digelar musyawarah mufakat dua keluarga yang akan menikahkan anak-anaknya. Acara ini tak hanya dihadiri oleh keluarga calon mempelai, tetapi juga penghulu adat, penghulu agama,
cerdik cendikia, tetangga, sanak famili, dan tokoh masyarakat. Tujuan digelarnya malam berasan adalah untuk menentukan siapa saja yang akan menangani pernikahan adat Bengkulu, mulai dari ketua kerja atau panitia, koordinator masak gulai, ketua yang mengurusi kue-kue, ketua penghidangan, tukang masak air dan nasi, ketua penyiapan sirih pinang, adat cerano, tukang panggil. 3. Merempah dan memecah juada. Beberapa hari setelah malam berasan atau paling lambat 1 minggu akan digelar acara merempah dan memecah juada. Pada tahapan ini, keluarga, kerabat, dan dibantu tetangga akan menghias rumah, mendirikan pelaminan adat Bengkulu dan dekorasinya. 5. Bedabung. Setelah melakukan ziarah kubur, pengantin wanita akan melakukan ritual bedabung di malam yang sama. Pada acara ini, gigi calon mempelai perempuan akan dikikir, diiringi dengan musik adat berupa gendang serunai. Pada acara tersebut juga dihidangkan makanan khas berupa rujak dan nasi kunyit. Tentunya calon mempelai wanita juga memakai pakaian khusus berupa kebaya pengantin dan rambutnya pun dihiasi dengan sanggul singkek. 6. Malam Bainai. Di malam harinya akan digelar acara malam Bainai. Pada tahapan ini, pengantin perempuan akan mewarnai kukunya dengan daun pacar. Ia akan dipandu oleh induk kinang dan anak-anak gadis sahabat pengantin perempuan. 7. Menerima belanjo atau tunangan adat. Tahapan selanjutnya adalah menerima belanjo atau tunangan adat. Pada tahapan ini, keluarga calon mempelai laki-laki akan memberikan uang antaran, seserahan, dan mas kawin. Setelah pemberian tersebut diterima, barulah dilanjutkan dengan akad nikah. 8. Akad nikah. Sebelum akad nikah, calon pengantin pria akan duduk di depan susunan sirih cerano. Ia juga akan sujud kepada calon mertua dan memohon restu untuk menikahi putri mereka. Setelah itu barulah diucapkan ijab kabul. Dalam acara ini, kedua mempelai memakai baju pengantin adat Bengkulu. 9. Prosesi adat pernikahan Bengkulu, hadang galah. Pada prosesi ini, para ketua yang telah ditunjuk akan menghadang jalan pengantin laki-laki untuk menuju pengantin perempuan. Mereka akan dihadang galah oleh tua kerjo, hadang kain oleh tua sambal, dan hadang kipas oleh induk inang di pelaminan. Mereka akan saling berbalas pantun menggunakan bahasa kias. Sebelumnya pun, para ketua juga akan menunjukkan beberapa gerakan silat. 10. Prosesi adat nikah Bengkulu, mufakat razo Bengkulu. Di hari H pernikahan, tepatnya pada sore hari, akan dilaksanakan mufakat razo Bengkulu. Pada tahapan ini, tua kerja dengan menghadap nenek mama untuk memohon restu dan petunjuk agar diterangi saat berjalan di tempat kelam. 11. Belarak. Dilanjutkan dengan prosesi belarak di hari yang sama. Pada tahapan ini, pasangan pengantin akan diarak menggunakan kendaraan tertentu, dipandu oleh induk kinang dan tua kerjo. Keluarga dan kerabat juga ikut terlibat dalam acara ini. Arak-arakan tersebut akan diiringi dengan musik serunai. 12. Mandi-mandi. Pada acara mandi-mandi, pasangan pengantin akan menjalani siraman diiringi dengan bunyi kendang. Mempelai akan dimandikan oleh keluarga masing-masing. Perlengkapan mandi telah disiapkan oleh lembaga adat setempat. 13. Berdendang. Di malam hari, pernikahan akan digelar. Acara berdendang ini merupakan acara kesenian yang diiringi alunan alat musik biola dan tepuk tarik sorak-sorak kesenian asli Bengkulu. Secara garis besar, kegiatan ini diawali dengan tari berdamping, berendai, sampai dengan tari kain. Mutus dari dilakukan oleh mempelai laki-laki. 14. Berdikir. Acara dilanjutkan dengan berdikir syarofal alam. Ini merupakan musik alami tradisional Bengkulu menggunakan kendang sebesar berdiameter 40 cm. Personil musiknya biasanya berjumlah antara 20 sampai 30 orang. 15. Menjamu di rumah. Setelah acara berdikir, maka akan digelar menjamu di rumah atau resepsi di rumah. Makanan yang telah dimasak akan dihidangkan untuk tamu undangan. Tak lupa diiringi musik tradisional akan membuat suasana acara semakin meriah.
Pada acara ini, busana orang tua pengantin juga sudah ditentukan. Ibunda kedua mempelai akan memakai kebaya dan kain batik, sementara ayah mereka akan memakai jas lengkap